Selamat datang di ini Marsabana. Ini bakal seru deh. Oh ya. Udah disiapin sarapannya mantap. Makan langsung di pinggir tambak. Rutenya kemana nih sekarang? Bentar kita sepakati bersama. Cuma nanti tujuan akhir kita bakal berhenti. Perhentian pertama itu di Tambak Udang, kelompok binaan kita di Desa Citemu. Lalu kemudian kita akan lihat vokasi di Desa Waruduwur. Baru kemudian tujuan akhir di Taman Cirebon di Desa Kancikulon. Seru Pak ya? Moga-moga cuacanya oke. Oke. Halo Mbak, selamat pagi teman-teman. Pagi-pagi Kita berwesria situasi yang sangat gerimis ini. Kalau yang lain berselimut, kita berkeringat nanti. Nggak beres-beres nelpon dari tadi. Wah, sepedanya samaan ini. Tipe apa nih Pak? Kenapa? Tipe apa ini? Sebagai jadul. Jadul. Klasik ya. Balap jadul. Pemirsa, kita akan melakukan perjalanan kali ini ke PLTU di daerah Kancimundu. Tapi sebelum itu kita akan keliling kota dulu. Saksikan terus channel radarcirebon.com dan jangan lupa subscribe gratis. Gimana Pak Imam goesnya? Ya, gua santai. Ini gua bablas. Pagi-pagi kayak orang nggak ada kerjaan, tapi sehat aja bener apa? Oke, siap. Segar guys. Sekarang mau kemana nih? Oke, siap. Kumpul sekalian. Ini yang Ya semangat. Medannya gimana Pak? luar biasa ini. Sepanjang 17 kali sampai 18 kali ini baru kali ini nih besukan ke sawah. Namanya membajak sawah ini. Ada 20 belusukan. Gimana Cak perjalanannya? Sepedanya ditunggu masuk sekilo lah. Ya, karena tempatnya becek, bukan masalah nanjak ini.
Ini tempatnya becek karena rodanya licin, akhirnya semua nuntun semua. Dari 30 penggoes itu nuntun semua. Ini salah satu mitra usaha PLTU ya. Sini tuh. Kita mengunjungi mitra usaha PLTU Kanci. Tambak udang Panami. Halo Baeng. Ya, Tempat apa ini? ini tempat udang binaan PLTU Cirebon. Ini semua. Ya kayaknya ini semua. Jatuh. Sambal terasinya ini loh. Mantap. Ini sekarang contoh dari udang yang sedang kita budidayakan. Ini jenisnya udang tiger, crown tiger. Ini lebih besar daripada udang yang sebelumnya, yang Paname. Paname juga ada contohnya tadi, ada di situ. Ekspor Pak ya? Kalau enggak, masih untuk dilakukan untuk lokal, karena kapasitas produksinya juga panennya masih sekitar 1 ton ya, setiap kali panen. Cobain. Ayo. Mantap banget. Gurih. Enak. Itu masih ada. Gimana rasanya Pak? Mantap nih. Udangnya oke, sambalnya maknyus. Bikin tanda-tanda akan nambah ini. Ayo, pendek. Ayo. Kan bener kan? Hijabnya model begini. Kayak palongan lah. Kita membantu dengan pembinaan, kita dukung juga dengan modal usaha, lalu kemudian juga kita terus bimbing dan bina untuk belajar dari tempat-tempat yang lain. Studi banding kita sudah ke beberapa lokasi di Pekalongan dan juga ada yang waktu itu ke daerah Jawa Tengah. Sementara ini berapa yang ikut? Saat ini satu kelompok nelayan. Kelompok nelayan ini kurang lebih ada 8 atau 10 orang yang terlibat di dalam. Berawal mereka sudah mulai mencoba di sekitar 4 tahun lalu. Kita mulai terlibat 1,5 tahun yang lalu. Ini sudah masuk musim tanam yang ketiga dan sejauh ini semuanya berhasil untuk panen. Jenis udang apa aja yang dicoba di sini? Sebelumnya kita coba udang Panama. Untuk musim tanam yang saat ini sedang kita coba udang tiger, crown tiger. Bahwa misalnya dikira PLTU, adanya PLTU itu mengganggu lingkungan, ternyata tidak. Buktinya udang juga bagus, sekelilingnya tanaman juga bagus menurut saya. Jadi isu-isu bahwa adanya PLTU itu mengganggu atau berdampak ke lingkungan ternyata bisa dijawab dengan melihat udang. Pak, tentang goesnya tadi. Ya, alhamdulillah ya kita bisa berkumpul rame-rame, bisa bersinergi sama-sama ke sini. Selain bersilaturahmi, juga bisa untuk meningkatkan kesehatan kita di masa pandemi ini sehingga kita bisa lebih fit dan bugar. Semoga ini bisa terus-menerus kita jalankan secara rutin. Kita bisa berkunjung ke desa-desa, terutama yang ada dari binaan dari PLTU Cirebon Power. Oke, sekarang kita coba di sini eksperimen udang tiger. Setahu saya masih di sini saja sih. Kayak di tetangga sebelah juga belum saya lihat juga belum. Ya, faktornya karena di budidaya udang tuh teorinya sangat rumit ya. Lagi pula nggak ada teori pasti dia. Pertama teorinya rumit, budidaya cukup besar. Sekarang dengan bermitra dengan PLTU gimana yang dirasakan? Mereka secara prinsip sangat terbuka, aware kepada siapapun. Prinsip mereka asal transparan, profesional, mereka sangat terbuka. Yang diberikan dari PLTU apa Pak? Semua sarana prasarana yang kami
didapatkan di komunitas itu dari yang kita. Jumlah ini kelompok ya? Iya, Berapa orang? komunitas sekarang kita 8 orang. Udah berapa lama berjalan? Kurang lebih setahun. Udah menghasilkan? Kemarin 2 kali tanam, alhamdulillah cukup bagus. Perbedaannya dengan waktu belum bekerja sama dengan PLTU gimana? Wah ya, kita sangat kesulitan ya, karena ini semuanya modal lumayan sih, cukup gede. Nanti dari pihak PLTU-nya gimana, bagi hasil atau? Tidak sama sekali, mereka yang penting prinsipnya masyarakat ini mau terbuka, mau bertanggung jawab atas kegiatan yang mereka usahakan kepada masyarakat. Mereka tidak berharap apapun, yang penting masyarakat secara ekonomi ada peningkatan. Minimal ada pendapatan sampingan dari usaha. Kenapa, Pak? Taruh dulu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada bapak-bapak, teman-teman dari Radar Cirebon yang sudah hadir di tempat kita. Juga kepada ini saya perkenalkan teman-teman kita, warga desa sekitar tempat operasionalnya PLTU. Kita mengajak mereka untuk sama-sama berkolaborasi dalam membuat sebuah pelatihan. Sebagai penjelasan, pelatihan kita berkonsep 3E, Pak. E yang pertama adalah education, artinya pendidikan itu dilakukan di tempat, education, di kelas tatap muka. Lalu ada E2, kita istilahkan dengan exposure, artinya pemagangan. Jadi teman-teman ini kita tempatkan di 5 perusahaan AC, Pak. 5, Pak ya. 5 perusahaan AC. Dalam naungan dari API itu mereka melakukan magang lebih kurang sebulan. Jadi berperilaku, bertindak sebagai seorang teknisi AC langsung, bukan cuma teori. Nah, yang terakhir itu adalah experience. Nah, teman-teman ini disuruh buat project sendiri, cari customer sendiri, selesaikan sendiri. Dari binaan PLTU ada banyak keterampilan yang dilatihkan di sini. Antara lain salah satunya adalah keterampilan di menyervis AC. Saya lihat juga di sana tadi ada motor ya, permesinan, terus ada bubut ya, saya lihat ada bubut. Jadi memang luar biasa di sini. Alhamdulillah kami di asosiasi APITU ya. APITU itu asosiasi praktisi pendingin seluruh Indonesia. Jadi sekarang lazim disebut perkumpulan praktisi pendingin seluruh Indonesia. Kami sendiri adalah Pandansari Teknik yang dipercaya di PLTU Kanci 1 ya, yang sekarang alhamdulillah sudah berjalan 7 tahun di kontrak untuk merawat semua AC yang ada di plane ya. Ketika kemudian dihubungi oleh Pak Algan, kami berusaha untuk bisa mengakomodir, kemudian kami bikinkan modulnya untuk kemudian bisa membagi ilmu kepada teman-teman yang di wilayah Kanci. Nah, memang apa yang kami lakukan itu berusaha untuk memberikan pelajaran dasar maintenance AC, ya, pengetahuan mengenai instalasi AC, kemudian troubleshootingnya juga, ya. Alhamdulillah mereka bisa mengikuti, ya. Kemudian yang membuat mereka termotivasi karena keinginan tahuan yang besar, ya, karena keinginan bisa mendapatkan
mempunyai skill di AC, akhirnya mereka membentuk tim-tim kecil ya untuk membuat satu perusahaan, sehingga sampai dengan sekarang mereka menerima servis. Saya perwakilan dari peserta pelatihan teknisi AC di Vokasi Cirebon. Pertama, mengucapkan terima kasih banyak kepada Vokasi Cirebon yang telah menyediakan pelatihan yang amat berharga bagi kami guna untuk menggali skill yaitu di teknisi AC. Di sini saya banyak belajar mengenai tentang apa itu teknisi AC, bagaimana cara untuk menyelesaikan troubleshooting di AC. Terus kita belajar mengenai tentang komponen-komponen AC, terus kita mencuci AC dan lain sebagainya. Kami mengikuti pelatihan ini sudah 1 bulan penuh. Kita pelatihan materi dulu di sini, kita dikasih materi di Vokasi, terus setelah itu ke bagian terjun langsung. Peminatnya banyak, Pak. Cuman memang karena kita memang memulai ini kan pilot project. Jadi kalau misalkan ini mereka kita lihat hasil dari apa yang kita latih, insya Allah sudah kita lihat hasilnya bagus ya. Ini akan berlanjut lagi ya terus ya Pak ya. Mas ke di sini juga? Iya, Udah berapa lama, Mas? hampir 2 bulan. Prakteknya apa di sini yang diikuti? Ya, saya mencuci AC, terus instalasi sama servis perbaikan, Pak. Perkembangan kita dari sebelumnya, sekarang kita memilih vendor yang bisa menyediakan pelatihan, bisa menyediakan tempat magang, dan bisa jadi tempat praktek sampai mereka selesai. Bukan hanya pelatihan, sertifikat selesai, enggak. Pelatihan, magang, buat proyek sendiri, baru selesai. Selamat datang di Taman Cirebon. Satu-satunya rest area di Pantai Utara Cirebon, Pantura. Konsepnya apa ini? Ini taman terbuka hijau yang akan kita buka untuk publik dan juga kita gunakan sebagai pusat pengembangan kelompok-kelompok binaan UKM kita. Dalam waktu dekat bisa kita buka untuk umum untuk menjadi rest area, terutama di musim mudik nanti. Mungkin ini satu-satunya deh di sepanjang Jalan Pantura Cirebon ini rest area yang sejuk begini. Pohonnya rindang. Jadi kalau orang lelah di perjalanan bisa berhenti di sini, bisa jajan di sini, istirahat di sini, bisa sholat di sini, dan ada juga fasilitas toilet yang bersih. Udah berapa lama Bu ikut? Ya, dari berapa ya? Sejak pindah di sini tuh 2019 bulan 10. Sebelumnya di mana? Hah? Sebelumnya di mana? Di situ jualan tol yang jalan Pinggir jalan. Kapal Gentong. Dan di sini disediakan atau ngontrak Bu? Nggak disediain. Disediain. Ibu gabung ke sini? Ada dari tahun 2015. 2015. Awal mula. Yang paling sepuh kalau dibilang. Nah ini dengan disediakannya oleh PLTU seperti ini gimana Bu? Ya sangat menguntungkan. Dari segi pendapatan? Pendapatan juga bertambah. Kalau dia ada event kayak gini, kalau nggak ada event nggak. Selain fasilitas yang dikasih ini, dikasih apa lagi Bu? Untuk di anggota setiap grup kelompok itu ada peralatan juga. Peralatan dikasih. Iya. Kopi guys, Primer Nabas. Kopi. Binaannya Cirebon Power, UMKM-nya guys. Oh ini robusta. Ada terasi, ada siwang, ada kopi, ini terasi nih, rumah terasi. Ya. Saya dari UKM Batik. UKM Batik. Gimana Mbak? Setelah bergabung atau dengan bermitra dengan PLTU ini Mbak? Sangat berterima kasih ya karena kita ada ilmu baru, jadinya bisa produksi batik.
semacamnya saya jual batik gitu, misalnya laku berapa, itu sebenarnya sih nanti uangnya kita putar lagi untuk modal, operasional, berkas, seperti itu sih uangnya muter ke situ kalau pihak PLTU. Ke pihak PLTU-nya sih nggak ada. Ya, jadi buat anggota lagi. Iya betul. Berarti saya nanti ngopinya non gula, non ini. Bikin apa bang? Ini kopi kayak barista lah. Jadi ada juga ternyata di sini pelatihan semacam begini. Kopi lokal? Kalau kopinya saya tidak tahu, tapi ini robusta. Mas tergabung di sini juga? Iya. Oh, jual kopi di sini? Kopi apa? Rumahan. Kopi rumahan. Apa namanya mas? OFIJ. OFIJ. Gimana mas? Setelah ikut bergabung di sini mas? Ya alhamdulillah banyak sekali yang bisa atas bantuan CPS. Dari pihak PLTU ngasih apa aja mas? Sarana prasarana sih. Rame hari apa ini kalau ada di sini? Biasa weekend, setiap weekend. Rombongan sepeda atau Komunitas. Komunitas. Ya. Kebanyakan komunitas yang nggak? Komunitas. Komunitas binaan dari PLTU atau bukan? Enggak, komunitas masyarakat, ada organisasi masyarakat juga. Saya di sini sebagai yang in charge di bagian corporate social responsibility. Itu bagian apa itu? Bertugas bertanggung jawab perusahaan, pemberdayaan masyarakat. Jadi di sini yang ada di sini tuh semuanya bermitra dengan PLTU. Ini emang asetnya PLTU. Oh, asetnya. Jadi kita bangun ini tujuannya untuk gimana kita bisa memfasilitasi UKM dari masyarakat agar bisa jualan di sini, dan juga ini sebenarnya integrated, nanti akan ada ekowisata mangrove sampai sana. Jadi banyak fasilitas, ada edukasi, ada perpustakaan, ada sport center, ini juga galeri kopi ya untuk makanan tradisional, kemudian ada pasar terapung, ada jalan setapak di melalui mangrove di depan PLTU 1 gitu. Nanti kalau misalnya ada yang mau ikut gabung lagi gimana Pak? Mangga aja, tapi biasanya sih rata-rata yang penting masyarakat sekitar sini. Oh, prioritas dulu? Ya, prioritas, ngurusin tetangga dulu. Udah berjalan berapa lama ini? Ini dari 2014, tapi baru dibangun yang ininya sekitar 2018 dan terus bertahap. Tapi ini akan dibubar lagi, disesuaikan dengan konsep mangrove ekowisatanya. Oh, mengikuti nanti ya. Ini akan jadi jalan masuk, dan di situ semua nanti ada fasilitas-fasilitas yang lain. Ibu buka apa di sini, Bu? Warung ini buka makanan, warung makanan, minuman. Makanan khas atau makanan umum? Makanan umum ada, makanan khas juga ada. Cuma kebetulan hari ini kita kan biasanya hari Sabtu libur, kebetulan ada kegiatan jadi. Gimana Bu pendapatnya dengan adanya di fasilitasi ini oleh PLTU? Ya, alhamdulillah dengan adanya fasilitas dari sini kita masyarakat Gancekulon bisa ada kegiatan, terus juga untuk mengurangi pengangguran juga. Menarik, ada sesuatu yang baru dieksplor yang apa namanya dari Cirebon Power, dan tadi beberapa kita mengunjungi tempat-tempat yang menjadi program CSA-nya Cirebon Power, dan sangat menarik tadi di Tambak Udang. Tambak Udangnya merupakan binaan dari
masyarakat yang binaan Cirebon Power, terus kemudian ada lembaga pendidikan, lembaga keahlian yang istilahnya mereka menyebutkan vokasi untuk masyarakat di di sekitar proyek pembangunan Cirebon Power. Jahit, bukan jahit bergerak di terutama di jahit ya Pak. Pada dasarnya PLTU mau fasilitasi mesin support lah ya. Awal Bapak menekuni ini dari saya dari tahun 2014 di rumahan atau sudah punya tempat? Dulu kita di vokasi Pak. Tepatnya di sini pemberdayaan masyarakat, wilayah terdampak, warga yang terdampak. Kita ibu ya, supaya dapat bisa membantu, minimal membantu suaminya ya. Pemberdayaannya hampir kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Jadi per tahun Pak, kita per tahun. Jadi setiap 1 tahun sekali ada peremajaan, jadi regenerasi yang sudah pahir kita berdayakan di rumah ya. Di sini pembelajaran aja atau menerima pesanan? Menerima pesanan juga. Di samping pembelajaran, kita menerima pesanan dari dari berbagai indera, semua apa aja. Target yang ingin dicapai PLTU sendiri gimana Pak dengan menyediakan segala macam fasilitas-fasilitas ini? Target sih sebenarnya ini pengen membangkitkan potensi-potensi UKM dan potensi mata pencarian masyarakat di sekitar. Jadi kita fasilitasi dengan sarana dan prasarana dan mereka usaha. Tapi kita juga melakukan pembinaan kayak pelatihan-pelatihan keuangan, entrepreneurship, kewirausahaan seperti itu. Oke. Kita punya air bersih. Ini kita punya sumber air bersih. Lalu kemudian ada pipa ke Blok Kemis. Berapa rumah yang berapa kakak ya Pak ya? Yang memanfaatkan air dari sini 80 ya, 100 rumah, 100. Banyak ya. Mereka ini cuma tuh ada biaya. Cuma. Saya air bersih untuk mengairi. Karena di sini kan airnya kan bercampur dengan air Kayaknya dipakai. Nanti ada pustaka daerah sini, perpustakaan umum. Nah, di sini kan ada kawasan mangrove Pak ya. Kita ada sedang dalam studi ya. Jadi kayak kawasan wisata mangrove. Kayak di Brebes itu ya. Di Karangsong gitu. Iya. Jadi itu ada kita diapit 2 sungai. Iya Pak. Jadi nanti disambung jadi wisata mangrove. Ini sedang kita tanam-tanam. Nanti konsepnya menjadi satu kesatuan. Di sini untuk kulineran, pustaka, gor, wisata mangrove. Ini bagian kita dalam sumbangsi kita lah dari Cirebon Power ke masyarakat. Target tahun berapa Pak beroperasi? Saya juga kalau untuk gor ini ya tahun ini harus selesai gitu Pak ya, karena pengerjaannya nggak terlalu lama. Kalau mangrove itu sustainable, berkelanjutan, masih dalam proses studi. Halo Mas, lagi ngerjain apa nih?
Angkur. Buat beton. Lagi bangun apa, Mas? Buat bikin gor, Pak. Gor perpustakaan dari PLTU, Pak. Oke. Mas kebagian ini, kebagian perbesian. Bagian. Mas warga sini? Ya, asli sini. Oke. Dengan siapa, Mas? Dengan Mas Saiful. Mas Saiful, warga Kanci. Kanci, Kulon. Gimana Mas pendapatnya tentang PLTU, Mas? Ya, alhamdulillah sangat membantu sih, Pak. Dengan adanya perusahaan Cirebon Power kan bisa buat swadaya masyarakat, kan ada membantu kita swadaya masyarakatnya, bisa ekonominya bisa tinggi kan, usaha apa kan dari sini semua. Yang dirasakan Mas sendiri apa, Mas, dengan adanya PLTU? Ya sangat membantu sih, Pak. Sangat membantu untuk ya kesejahteraan masyarakatnya, jadinya kan nambah bertingkat. Kita senang banget didatangi nama asal goeser dari Cirebon. Hari ini karena kita dapat tamu, orang-orang baik, orang-orang pintar semua, dan kita berharap bukan hanya untuk kami, tapi kegiatan ini bisa memberikan inspirasi bagi semua pembaca, penonton Radar Cirebon tentang potensi-potensi yang ada di Cirebon. Ada desa-desa yang punya potensi, ada desa-desa yang mempunyai kelebihan-kelebihan dan keunikan, dan itu bisa semakin banyak orang yang tahu. Thank you udah mampir di sini.